Kenalkan, nama saya Dede Apriyadi dengan NIM 2470111146 ya. Kelas 24 S32. Di sini saya ingin menjelaskan tentang normalisasi data ya. Normalisasi data. Dengan studi kasus saya itu adalah belanja online ya. Apa sih normalisasi data itu? Normalisasi data adalah proses dalam membuat basis data yang bertujuan untuk menghilangkan data redundans atau data ganda ya, atau data yang tidak konsisten. Aturan dalam normalisasi data itu adalah membagi tabel besar menjadi tabel yang lebih kecil dan menghubungkan menggunakan relation ya. Jadi data besar, data ini nanti akan dipecah-pecahkan, dan setelah dipecah-pecah ada relationshipnya. Intinya ini untuk memudahkan untuk mengertinya ya, memudahkan untuk memahaminya gitu, normalisasi data itu ya. Jadi inilah inilah contoh normalisasi saya, data saya di awal, atau tabel saya di awal ini seperti ini ya. Ada ID pesanan, nama pelanggan, alamat pelanggan, tanggal pesanan, nama produk, jumlah, harga unit, total pembayaran, nama toko, dan alamat toko. Di sini tabel awal saya. Nah, langsunglah kita masuk ke normal form 1 ya, normalisasi pertama. Normalisasi pertama itu ada syarat-syaratnya ya. Syarat yang pertama itu tiap kolom tidak boleh menyimpan data lebih dari satu. Tiap kolom tidak boleh menyimpan data lebih dari satu. Nah, jadi setiap kolom tidak boleh menyimpan data lebih dari satu. Nah, seperti ini ya, kolom ini. Kolom Andi misalkan ya. Andi di satu ini ada dua, Andi atau Siti. Itu nggak boleh. Dalam satu kolom terdapat dua data. Harus dipisahkan per baris ya. Berarti saya sudah masuk klarifikasi yang pertama ya. Yang kedua tuh tidak ada kolom yang duplikat atau ganda. Nah, maksudnya sama. Nah, duplikat atau ganda. Jadi tidak ada yang ganda ya di sini ya. Dan kalau duplikat beda baris sih nggak apa-apa di sini. Yang masalah itu dari dalam satu kolom. Terus tidak ada atribut turunan. Di sini saya nggak ada atribut turunan ya. Dalam plus minus satu. Jadi ini sudah memenuhi syarat ya. Jadi tidak ada perbaikan dari tabel awal saya, itu emang sudah memenuhi normal basis data ke satu. Jadi aman, tidak ada yang diubah. Langsung masuk ke normal data basis data kedua ya. Bentuk normal basis data kedua, nah, mempunyai klarifikasi juga. Klarifikasinya apa aja nih? Harus sudah dalam bentuk normal basis ke satu. Berarti kita udah ya, udah dibentuk ke normal basis satu. Udah selesai. Buat tabel terpisah untuk nilai-nilai yang keluar berulang kali pada beberapa baris. Jadi, jadi tabelnya harus dipisah-pisah nih. Nah, setelah dipisah seperti ini, nah udah dipisah-pisah, terus tambahkan primary key dan tiap tabel. Nah, setiap tabel ini udah di dalam primary key-nya ya. Nah, misalkan tabel pesanan, primary key-nya ID pesanan, tabel toko, primary key-nya ID toko. Hubungkan menggunakan forgen key.
Di sini udah kita hubungkan dengan Porgen Key atau hmm, primary key-nya. Ini Porgen Key itu apa sih? Nah, kan primary key itu adalah sebuah kode unik di suatu tabel ya, mewakili suatu tabel itu adalah primary key. Sedangkan Porgen Key adalah primary key yang terdapat di entitas lain yang masuk ke sini atau kunci asing yang masuk ke entitas tersebut untuk menghubungkan relation ya, relation antar entitas. Jadi seperti ini ya. Nah, ini saya udah masuk nih ya. Jadi bentuk normalisasi basis data kedua itu saya sudah masuk di sini dan ketiga itu yang ketiga ada banyak kolom. Nah, bentuk normal basis data ketiga itu adalah terus pindahkan kolom-kolom yang tidak tergantung ke key menjadi tabel lain. Maksudnya apa? Pindahkan kolom-kolom yang tidak tergantung ke key menjadi tabel lain. Nah, kita pindahkan lagi seperti toko ini kita pindahkan, kita jabarin lagi nih. Dalam satu toko lagi nih ya. Untuk apa sih? Hal ini dikarenakan jika terjadi perubahan pada kolom tersebut, ditakutkan perlu melakukan perubahan di banyak baris. Jadi kita jabarkan lagi di sini. Supaya apa? Supaya jika ada perubahan di dalam nama toko, itu tidak perlu merubah keseluruhan. Jadi hanya merubah di tabel toko aja nih. Misalkan toko fashion diganti toko material. Namanya aja ya diganti nama material. Kita tidak perlu mengubah keseluruhan ini. Tidak perlu mengubah keseluruhan yang ini. Nah, jadi nanti datanya nggak ngacak-ngacak lagi. Ya untuk gunanya kayak gitu ya untuk untuk bisa merubah. Jadi itu tidak perlu merubah banyak. Jadi cuma merubah satu baris aja, tidak perlu merubah banyak baris ya kan. Nah, di sini kita udah masuk bentuk normalisasi data ketiga. Jadi tabel saya sudah dinormalisasikan jadi ke normalisasi basis data ketiga ya. Nah, di sini juga saya membuat ini dia ya, membuat IRD-nya ya. Di sini relation atau relationship-nya ya, atau penghubung-hubung antara entitas. Di sini ada entitas pelanggan, entitas pesanan, entitas toko, dan detail toko, setelah produk toko. Produk. Di dalam, nah kita jabarkan ya, hubungan antara pelanggan dan pesanan. Pelanggan dan pesanan itu hubungannya adalah, relationnya adalah one to many. Kenapa one to many? Karena pelanggan, setiap pelanggan dapat membuat banyak pesanan. Jadi, satu pelanggan bisa melakukan beberapa pesanan. Tetapi, setiap pesanan hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Jadi, beberapa pesanan ini dimiliki satu pelanggan. Jadilah namanya one one to many ya. Dengan primary key pelanggan itu adalah ID pelanggan dan pesanan adalah ID pesanan dan relationnya adalah ID pelanggan dan ID toko. Nah, jadi nanti ini bergabung juga nih ke pesanan. Terus hubungan antara pesanan dan toko.
Hubungan antara pesanan dan toko itu many to one. Kenapa many to one? Karena banyak pesanan bisa berasal dari satu toko, dan setiap setiap pesanan dibuat dibuat di toko. Setiap beberapa pesanan bisa juga dibuat di toko. Jadilah many to one, banyak ke satu. Dan dengan primary key-nya adalah edit toko, dan pesanan ini ya edit pesanan, dan relation-nya adalah relation hubungan antara dua ini, toko ini ada di pesanan adalah edit toko. Ini mewakili ya, jadi relation-nya adalah edit toko. Nah, seperti yang tadi ya, FK itu adalah kunci asing atau sebuah primary key entitas lain yang masuk ke dalam entitas tersebut. Itulah FK. Terus hubungan antara pesanan ke detail pesanan adalah one to many. Kenapa one to many? Kenapa? Karena setiap pesanan bisa terdiri dari banyak detail pesanan, dan setiap detail pesanan terkait dengan satu pesanan. Jadilah one to many. Jadi dari satu ke banyak. Nah, di sini ada yang unik loh. Kenapa? Apa yang unik? Karena di detail pesanan itu nggak ada primary key-nya. Kenapa nggak ada primary key-nya? Karena entitas ini entitasnya lemah, hanya diwakili oleh primary key ID pesanan dan primary key ID produk. Nah, ini karena detail pesanan ini entitas yang lemah ya. Ya ini emang ada gitu terjadi. Karena terbuatnya entitas ini karena ada hubungan antara dua ini. Jadilah detail pesanan. Tidak memerlukan primary key-nya. Nah, ini contohnya nih primary uh, origin key-nya itu atau kunci aslinya itu ID pesanan. Ada di sini. Relation-nya hubungannya masuk ke sini. Digabungkan sama ID produk. Nah, jadilah sebuah entitas detail pesanan yang tidak perlu memerlukan for apa? Tidak memerlukan primary key. Namanya entitas lemah. Entitas lemah ini adanya di detail pesanan atau detail orderan. Tuh. Terus hubungan antara detail pesanan dan produk. Hubungannya adalah many to one. Kenapa many to one? Karena banyak detail pesanan dapat menuju ke satu produk. Tetapi setiap detail pesanan merujuk ke suatu produk tertentu. Jadilah many to one. Dengan primary key-nya adalah ID produk, dan masuk ke primary key ini ke entitas pesanan, jadilah core key-nya atau kunci asing di ID produk masuk ke detail pesanan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.